langkah mengidentifikasi masalah. Kau sudah recall? Baru mulai rekor, Pak. Ya. Ya. Jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Pertama yaitu saya menganalisis permasalahan yang ada di kelas. Di situ yang diidentifikasi itu yang berkaitan dengan pedagogi, literasi numerasi, kemudian berkaitan dengan kemampuan belajar siswa, membangun relasi, kemudian pemanfaatan model-model pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi. Ya, terus kalau menentukan masalah, langkah-langkahnya apa? Menentukan masalah menentukan itu, solusi. menentukan solusinya yaitu pertama karena siswa tidak yang di masalah pertama Pak, siswa tidak bisa siswa kesulitan menyelesaikan soal perkalian dalam bentuk soal cerita. Ini setelah saya analisis ternyata di sini saya belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Kemudian saya belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Sehingga dalam penentuan solusinya ini saya harus menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Betul. Ya, PBL ya. Iya, Pak. Untuk apa itu PBL? Untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan siswa dalam belajar dan juga memudahkan saya mentransfer materi ajar kepada siswa sehingga dapat diaplikasikan oleh siswa dengan baik. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mengaplikasikan kemampuannya dalam dunia nyata. Ya, bagus. Ya, terus berfungsi untuk apa lagi kalau begitu? Kalau model pembelajaran itu kalau dilihat dari medianya berfungsi untuk apa? Mampu menerapkan pengetahuan. PBL itu. Iya, Pak. Peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka selama belajar yang dalam konteks yang baru. Kalau mengeksplorasi penyebab masalah, kalau mengeksplorasi penyebab masalah, apa saja langkah yang dilakukan? Dalam mengeksplorasi penyebab masalah itu, Pak, saya menggunakan menggunakan media pembelajaran yang tepat atau media yang inovatif, Pak. Langkahnya itu satunya adalah mengeksplorasi itu mengerjakan itu kan ada eksplorasi alternatif solusi. Oh iya, Pak. Itu kan ada dasarnya dari LK yang sebelumnya. Itu LK itu di kolom berapa dipindahkan ke LK 2.1? Dari LK 1.4 pindah di 2.1, Pak, kalau tidak salah. Ya, LK.4 itu apa isinya? Dia mengangkat dua masalah yang memang jadi prioritas, Pak, yang saya pilih. Yang keduanya apa? Yang keduanya dia di situ menentukan model dan media pembelajaran kalau tidak salah, Pak. Kan menentukan menganalisis alternatif apa? Saya mungkin memilih penggunaan model pembelajaran, Pak. Ya, itu sebagai langkah apa itu? Untuk membuat rencana aksi, Pak. Membuat rencana aksi itu sudah di LK 2.2 itu? Hah? Atau di LK, masih di LK 2.1?
2.2 Pak. Eksplorasi alternatif solusi. Eksplorasi alternatif solusi. Iya, kalau tidak salah dia 2.2 Pak, alternatif solusi. Penentuan solusi. Analisis alternatif solusi itu di mana? Di kolom mana itu alternatif solusi dan analisis alternatif solusi? Kalau akar penyebab masalah di mana? Akar penyebab masalah Coba Pak di eksplorasi ya, ya, eksplorasi ya, pengembangan perangkat bukan di eksplorasi alternatif solusi. Kan ada 4 kolom. Kolom ya, pertama Pak. apa, kedua, ketiga, ya apa itu? Alternatif solusi pertama Kita masalahnya, penentuan masalahnya mungkin Pak. Masalah yang diangkat. Kemudian yang kedua mengenai penyebab masalah yang diangkat. Penyebab masalah. Kalau tidak salah ya, Pak, masalah ya. terpilih. Ya Pak. Masalah, yang kedua, ya, yang ketiga, apa? Ketiga kalau tidak salah Pak, masalah kajian literatur atau hasil wawancara, kajian literatur yang menyatakan tentang penggunaan PBL Pak. Bukan, menyatakan penyebab masalah. Ya. Sesudah penyebab masalah baru apa? Alternatifnya Pak. Ya, alternatif itu pilihan. Alternatif solusi. Ya, Nah, Pak, sesudah pilihan. alternatif apa? Kolom terakhir. Analisis mungkin Pak. Analisis apa? Alternatif solusi. Solusi. Ya. Analisis alternatif solusi. Nah, baru pindah ke penentuan solusi Pak. Bukan ke sudah yang penentuan solusi. Oh iya, iya. Ya. Sudah ke aksi. Iya Pak. Ya. Ke aksi. Apa saja aksi yang persiapan aksi yang dilakukan? Bismillah. Yang pertama saya menyiapkan RPPK, kemudian bahan ajar, kemudian media, LKPD, dan kisi-kisi dan instrumen penilaian Pak. Kisi instrumen penilaian. Iya Pak. Penilaian yang Anda lakukan, penilaian ranah apa, aspek apa saja? Ranah apa saja? Ada aspek kognitif. Ada 3. Kalau untuk kelompok pengetahuan. Kognitif apa saja? Pengetahuan, keterampilan. Apa lagi? Pengetahuan, keterampilan, dan kalau efektifnya apa? Kalau efektif masalah keterampilannya Pak. Efektifnya apa? Sikap. Oh iya, sikapnya tanggung jawab, nasionalis, lagi religius. Sikap itu ada 2. Sikap religius dan sikap sosial. Kalau sikap sosial apa? Kalau sikap sosial apa? Sikap sosial itu Pak apa saja yang dinilai, aspek-aspek yang dilihat atau indikatornya? Ya, kerjasama antara siswa dalam kelompok, komunikasi yang baik dengan kelompok, kemudian mereka memberikan tanggapan atau dengan bahasa yang sopan, memberikan ide-ide yang memunculkan ide-ide kreatif selama pembelajaran Pak. Ya. Kalau soal yang mengukur kreatif apa kira-kira? Pada saat PJB apa yang diterapkan?
penilaian yang itu Pak, yang saya nilai itu keaktifan siswa Pak. Oh, itu kalau di sikap tadi, Oh, sikap sosialnya itu oh iya, keaktifan atau partisipasi. iya Ya, Pak, iya Pak. kalau kreativitas di mana? Di apa? Mampu, Apa? iya iya, mampu menyajikan Ya, hasil 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 kerja kelompoknya Pak, dan it- mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas atau mempresentasikannya Pak. kalau kalau malau membuat, Di situ kan dalam LKPD-nya saya Pak, anak-anak saya uh, membagikan LKPD itu mereka melihat gambar atau di dalam soal LKPD itu ada gambar. Jadi mereka ah, dalam situ bekerja sama menyelesaikan soal cerita itu dengan langkah-langkah yang tepat sesuai contoh yang dilihat dalam video dan contoh yang saya berikan Pak. kalau kreatif apa? Kreatif, Membuat apa? mendesain Membuat atau apa? membuat eh, Kalau di PJBL kan membuat proyek. Proyek iya, apa yang dibuat? Membuat apa? kalau PJBL dia membuat laporan Pak. Oh, hanya membuat laporan. Iya. Tidak ada produknya. Oh, kalau PJBL ada Pak produknya itu. Di situ saya anak-anak karena kelas rendah, karena masalah bentuk apa namanya masalah keragaman wujud benda Pak. Kelas 2 kan baru istilahnya mereka mengenal apa itu benda padat, benda cair dan benda gas. Di situ saya buatkan kolom dan saya bagikan kertas bergambar. Mereka menggunting kertas tersebut, menempelkan di mana ada di situ saya buatkan kolom wujud benda dan mereka tentukan di mana tempatnya yang pas itu gambar di wujud bendanya. Kemudian mereka tuliskan bentuknya seperti itu Pak produknya. Oh, dia tidak menggambar. Tidak Pak, saya karena Tidak. kelas 2 belum menggambar, saya hanya memberikan banyak gambar di situ Pak, Dia mereka tidak mau gunting. dia tidak mewarnai. Tidak Pak, hanya mereka menggunting, menempelkan Pak pada bagian yang tepat. Betul kan. Iya, Nah, sudah berapa menit saya ini? 15 menit 18. Pak. Hah? 15 menit Pak, kalau tidak salah. 15. Oh, ya. Kalau 15 menit. Masih Parabani belum masuk ya? Dengan Parabani itu saya. Iya Pak, iya. Dia belum masuk tuh. Ini Ada, Pak, sudah ada. sudah ada Oh ya. Pak. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, Bapak sudah kan? iya, sudah Oh, karena saya ya, baik, sambung Pak. saja. Terima Ya. kasih. Baik, Ibu Iya Pak. Rosma ya. Iya Pak. Ya. Rosma. Ibu Rosma ini mengajar di mana, Bu? Saya di SD Negeri 1 Katobu Pak. Oh, di Rahab di Muna berarti ya. Iya Pak. Sudah berapa tahun mengajar? Alhamdulillah 13 tahun Pak, pegawai honorer. Lumayan berarti ya. Sudah lama Iya, ya. iya Pak, tenaga honorer Pak. Mudah-mudahan sudah. Alhamdulillah Pak. Oke, tadi saya mengikuti dari awal ya. Apa yang apa namanya sampaikan ditanyakan oleh Pak Yasin ya. Iya Pak. Sampai pada membuat RPP kan sudah ya. Iya Pak, tadi yang ditanyakan Belum. Pak Belum. masalah model-model masalah persiapan apa saja yang dilakukan dalam RPP Ya, Pak. oke. Berarti nanti RPP itu kan termasuk apa itu? Menentukan rencana aksi ya. Iya Pak, rencana aksi Pak. Itu kan antara lain yang dilakukan adalah mendesain pembelajaran inovatif ya. Iya Pak. Ibu bisa jelaskan pembelajaran inovatif itu yang seperti apa? Pembelajaran yang inovatif itu kalau menurut saya Pak, pembelajaran yang bisa apa namanya bisa membuat atau mampu
yang dapat membuat peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya dan keterampilan mereka dalam yang mereka kembangkan dalam pembelajaran, Pak. Oh, ya, ya. Antara lain apa-apa itu model pembelajaran inovatif? Model pembelajaran yang saya gunakan, Pak, model pembelajaran problem based learning untuk masalah yang saya gunakan, Pak. Apalagi selain itu kalau pembelajaran inovatif itu? Memberikan kesempatan kepada tidak kan model pembelajarannya saja. Oh, modelnya Pak ada dua kan yang tadi sudah PBL yang pertama tadi yang iya Pak, benar Pak, iya Pak. Yang kedua model pembelajaran problem based learning, Pak. Adakah perbedaan di antara keduanya itu? PJBL dengan PBL. Kalau PBL Pak, dia tidak menghasilkan produk, tapi kalau PJBL karena proyek, pada akhir pembelajaran anak-anak menghasilkan produk dalam kerja kelompok, Pak. Kalau tidak menghasilkan produk, menghasilkan apa saja? Menghasilkan hasil kerja kelompok itu mereka dapat menghasilkan kalau PBL Pak atau PJBL tadi Pak, maaf. Kan perbedaan PBL dan PJBL ya. Kalau PJBL kan menghasilkan produk. Iya Pak. Kalau PBL apa yang dilakukan? Mereka menyajikan hasil laporan saja Pak berdasarkan LKPD yang saya berikan. Mereka kerja kelompok Pak. Bukan memecahkan masalah. Iya, memecahkan masalah Pak. Iya. Ya, gitu ya, harus jelas. Iya Pak. Memecahkan masalah berarti kan ada masalah ya. Iya Pak. Itu kan ada masalah ya. Masalahnya ya, apa? Ya. Siswa kesulitan menyelesaikan konsep cerita dalam bentuk soal perkalian, Pak. Siswa kesulitan menyelesaikan perkalian dalam bentuk soal cerita, Pak. Langkah-langkahnya PBL itu apa? Ya sintaksnya. Iya Pak. Bismillah. Sama saja itu sintaksnya langkah-langkah. Iya Pak. Di sini Pak dalam PBL itu pertama itu pendahuluan, kemudian tahap kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini Pak ada tahap-tahapnya. Yang tahap pertama itu Pak orientasi peserta didik. Kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga membimbing penyelidikan individu dalam maupun kelompok Pak. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian menganalisis dan menyajikan hasil karya itu bukan PJBL. Menyajikan hasil kerja kelompok mungkin Pak seharusnya. Karena mereka kemudian kan sudah menyusun RPP ya? Ya Pak, ya. Komponen-komponen itu kan ada RPP, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD, ya, ada Pak. instrumen penilaian. Ya, Pak. Isinya LKPD itu apa saja? Oh, isinya LKPD itu Pak saya buat latihan soal Pak, soal dalam bentuk ada gambarnya di dalam Pak. Dalam LKPD. Apa itu LKPD? Menurut itu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik Pak. Jadi yang dimuat di situ apa saja Pak? Di situ ada tujuan pembelajaran, ada KD-nya kalau tidak salah Pak. Terus langkah-langkah pembelajaran apa namanya? Iya, langkah-langkah pembelajaran Pak. Langkah-langkahnya. Kan ada di RPP ya, kita kembali ke RPP ya. Di situ kan ada KD indikator dengan tujuannya. Oh iya Pak. Tahu itu KD indikator dengan tujuan?
Insya Allah Pak, kalau KD-nya itu Pak tentang konsep yang harus itu ini kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa Pak, yang harus ya kompetensi dasar itu Pak, kompetensi yang harus Kalau yang dilaksanakan siswa Pak. Dalam pembelajaran. indikator apa? Ini saja saya minta dapat jelaskan, adakah keterkaitan antara KD indikator dengan tujuan? Iya Pak, ada. Kalau Ada? Iya Pak, karena indikator KD-nya lahir dari indikator dan kemudian masuk ke tujuan pembelajaran Pak. Apa tadi coba? Indikator. Dia lahir dari indikator. Salah, terbalik Pak, terbalik. Bisa sudah gugup Pak. Indikator Indikator lahir dari KD Pak kalau tidak salah. Kemudian akan ada tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran itu dari mana dia ambil? Dari indikator pencapaiannya Pak. Ibu alumni dari mana dulu PGC? Kalau D2-nya Manado Pak. Kalau S1-nya Alhamdulillah PJJ Pak, Unhalu. Oh, Manado di mana, di Unima Pak. SD di Manado? Iya Pak. Oh, Unima ya. Tapi sudah lama itu Pak, 2007. Tahun 2007 Pak. 7 ya. Iya. Saya malah ada 86 di sana. Oh, Oke, yang kedua kan kalau kita membuat tujuan itu ada persyaratan ABCD. Apa maksudnya? ABCD. Kalau kita menyusun pembelajaran, kan ada Audience, persyaratan ABCD ya. Audience, behavior, condition, degree Pak. Kalau tidak salah. Coba contohkan dalam satu tujuan saja, dicontohkan. Peserta didik dapat mengidentifikasi soal cerita dengan benar. Yang berikutnya, soal yang berikut, adakah host ya di dalam pembelajarannya yang direncanakan, apakah dalam rencana pembelajaran maupun di RPP maupun di pelaksanaan? Ada Pak, alhamdulillah ada Pak. Saya pakai host C4 Pak. Menganalisis. Ya Pak. Host itu apa sih sebenarnya? Host itu soal tingkat soal yang lebih tinggi, kritikal. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Iya Pak. Ya. Selain menganalisis apa lagi? Yang C5 C6 itu apa? Menganalisis, kriteria host itu kan C4, C5, C6. Iya Pak. Kalau kayak Pak bagaimana? C5 apa? C5 kalau yang saya ambil menganalisis Pak. Kemudian, C4 itu. Jadi C4. Ya Allah, kenapa saya boleh ya Allah? Biasa diputar. Oke, itu kita tinggalkan itu. Kalau misalnya ada lagi yang disebut dengan TIPEC ya. Iya Pak. Ibu menerapkan TIPEC atau Iya, TPACK. Apa singkatannya? Singkatan dari apa itu TPACK? TPACK. Bahasa Inggris. Yang jelas saya tahu Pak itu masalah teknologi Pak. Ya dalam bahasa Indonesia saja, dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan saya dalam bahasa Indonesia. Metode yang T-nya apa? Teknologi mungkin Pak. Teknologi apalagi? P-nya pedagogi. Pedagogi. Hanya apa? C-nya apa? Konten dengan
knowledge ya. Ibu menerapkan ini dalam pembelajarannya, Iya Pak, teknologi. teknologi alhamdulillah ada Pak. Ada, Apa Pak. yang diterapkan? Saya menggunakan media mengambil media pembelajaran dari YouTube Pak. Kemudian saya menggunakan laptop atau LCD untuk bisa memutar video tersebut. Kalau penguasaan literasi, Ibu terapkan juga dalam pembelajaran. Ya, literasi iya Pak, alhamdulillah. Apa itu literasi? Literasi. Kemampuan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya dalam membaca Pak. Membaca, menulis. Kalau tipek tadi kan berarti dipadukan dengan mereka ya. Iya Pak. Kalau bahannya tidak ada perpaduan antara media dengan bahan ajarnya. Bahan ajarnya Pak ada. Saya ambil juga Pak bahan ajar. Saya mendownload juga Pak itu gambar-gambar yang menarik supaya siswa tertarik ketika saya menampilkan media pembelajaran Pak. Kemudian perpaduan antara kan pedagogik ya dengan strategi pembelajaran, ada enggak yang teknologi dengan strategi pembelajaran? Ya Pak. Perpaduan antara teknologi dengan strategi pembelajaran. Iya Pak, alhamdulillah saya gunakan itu Pak. Yang digunakan. Iya Pak. Saya menggunakannya Pak pada waktu dalam media pembelajaran itu kan Pak masuk pedagogi itu saya aplikasikan, maksudnya saya kombinasikan dengan teknologi ini Pak supaya penyampaiannya kepada siswa ini pada waktu proses pembelajaran bisa menarik dan dapat dimengerti oleh siswa sehingga siswa lebih kreatif Pak dan aktif. Oke. Yang terakhir ya, kan ada kegiatan membuat rencana evaluasi ya. Ibu masih ingat membuat rencana evaluasi? Rencana evaluasi. Apa saja yang dibuat pada saat membuat rencana evaluasi? Itu kalau saya tidak salah refleksi diri Pak, refleksi diri, kemudian refleksi terhadap siswa, kemudian apalagi selain refleksi? Merefleksi. Ada wawancara? Iya Pak, ada wawancara terakhir Pak dengan siswa, teman sejawat, dengan ada format untuk menilai pengetahuan, ada format penilaian pengetahuan. Ada Pak, kalau tidak salah Pak, pengetahuan. Kalau ada kan artefak hasil belajar, apa itu artefak hasil belajar? Kalau saya di situ artefaknya Pak, siswa dapat di situ siswa dapat membuat laporan dalam bentuk tulis Pak, dalam bentuk tulisan Pak. Oke ya, sudah cukup waktunya ya. Terima kasih Pak. Ya, berdoa ya, mudah-mudahan hasil. Ya Pak, saya grogi Pak. Aduh. Pak Mansur. Oke. Laptopnya mahasiswa ini. Ya. Boleh Muni matikan recordingnya. Langsung tertimpa nih Pak. Langsung kasih stop recording yo. Langsung tertimpa. Umbe, iya. Langsung. Ya.
Pak. Aduh, siapa yang record ini? Masih saya, Pak. Wahyu Supiani belum selesai, Pak. Dimatikan Sudah, Bu, rekornya. sudah selesai itu. Sudah. Oh, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Langsung hentikan saja, Bu. Stop. Iya, Bu. Sudah, Bu. Stop Sudah. record. Iya, Bu. Stop record. Ya, sudah, Pak. Siapa lagi yang sementara ini? Wade Rosma. Wade Rosma. Wade Supiani sudah nih? Sudah, Pak. Sudah Sudah stop, keluar. Pak. Oh, sama Wade live, Pak. Rosma. Live, Pak. Wade Rosma, dimatikan dulu rekamannya. Bibi, mana Bibi? Kembali lagi. Aduh, Ada lagi. apakah ini? Kenapa? Ada. Sebentar. Wade Rosma, dimatikan rekamannya. Angkat tangannya. Dan di atas itu ada itu reading original sounds. Wade Rosma. Ini pasti juga ini 1B.